Horas, selamat datang di program Ngobrol di Lapo bersama saya Monang Sian dan saya Sutardi Nababan. Hari ini kita akan berbicara masalah tema bagaimana alat musik Batak dalam perspektif atau sudut pandang kekristenan. Dan saya mohon nih, saya minta nih, Letari perkenalkan tamu-tamu kita yang ganteng-ganteng. Kali caramu. Ya, begitulah bukan? Ya, dan di samping saya ada Leo Nainggolan, juga ada Nardi Simamora. Ya, dan kita akan berbicara panjang lebar mengenai tentang musik Batak dalam pandangan kekristenan. Nah, sekarang langsung kita tanya mereka. Kita tanya, karena mereka ini pun para Lai dan tamu kita ini adalah praktisi, musisi alat-alat musik Batak. Karena hari-hari ini di tengah terpaan arus modernisasi, kelihatannya bahwa alat musik ini sudah mulai terkikis dan Lai Sutardi ini sudah ada yang punah ternyata alat musik itu. Jadi perkenalkan dululah siapa dan mengapa begitu kan? Jangan langsung tembak langsung kau bikin. Perkenalkan dulu di mana selama ini dia Marhuta kan? Iya, jadi Lai berdua ini adalah menjadi aktif melayani juga di komunitas kita Batak Bermasmur, yaitu Nardi Simamora yang selalu megang memukul-mukul. Itulah atuk-atuk itu. Ya. Nah, yang satunya ya piltik-piltik ya. Betul, piltik-piltik, hasapi. Tapi nanti kita akan tanya, bagaimana sih kok sampai bisa musik ini, uning-uningan ini menjadi bagian dari ibadah Batak Bermasmur. Setiap Julai, mereka bukan abal-abal karena mereka juga dari Universitas Kesenian ya, Medan ya, bukan? Ya, abang ini, jangan salah, mengisar rupa hokolai, ahli. Iya. Berat itu. Nah, sekarang apakan dulu, tanya dulu. Mengatu sih, ya, Lai Leo Nainggolan, kayak gitu pula kan. Lai Nainggolan. Saya ingin bertanya ini tentang alat musik Batak yang ternyata setelah saya googling, ibu tuh udah googling. Setelah saya lihat internet, Ya. saya lihat ada alat musik Batak yang hampir punah, yang namanya tulila. Betul. Sebenarnya ternyata alat musik ini hampir punah. Berikan dulu penjelasan sedikit lah ya supaya generasi muda di seantero bumi ini mengerti, jangan sampai nanti lupa. Ternyata alat musik Batak itu ada namanya, bunyinya seperti itu, seperti seruling, tapi pendek lah ya. Nah, Ya, coba lah Leo Nainggolan. Ya, jadi begini, Jelaskan, memang benar sebenarnya ada alat musik Batak, suaranya seperti seruling, benar tadi. Tapi memang alat musik asli punya orang Batak itu namanya tulila. Jadi dia terbuat dari bambu, ya, Kedua sisi kiri kanannya itu berlubang. Terus di atas kiri kanan ada lubang untuk lubang nada. Yang kiri kanan ini juga lubang nada. Terus di sisi atasnya kiri kanan juga ada lubang dua, dan di tengahnya itu ada lubang tiup. Ya, ada lubang tiup. Jadi cara memainkannya memang bukan seperti seruling. Kalau seruling kan lubang nadanya semua di sisi salah satu sisi kita memainkan lah gitu ya. Jadi kalau ini lubang tiup di tengah, lubang nadanya ada di kiri kanan. Jadi posisi mainnya seperti ini. Gitu. Jadi itu memang alat itu sudah bisa dibilang punah ya, karena memang penggunaannya juga untuk saat ini sudah nggak ada lagi, diperuntukkan untuk acara-acara gitu, nggak ada lagi. Tapi hampir semua nada bisa dimainkan ya. Hampir alat semua musik nada. ini ya. Jadi hampir semua nada bisa, artinya diatonik hampir dapat. Jadi cuman satu alat itu untuk satu nada dasar gitu. Oh. Iya. Kalau seruling lebih kaya ya. Seruling bisa 2 atau 3. Cuman memang tetap saja nggak maksimal ya, karena permainan jari itu jadinya. Kalau nada dasar setiap seruling itu juga sebenarnya satu. Cuman dengan pengembangan dan teknik-teknik para playernya bisa mendapatkan 2 sampai 3 nada dasar.
keahliannya, Benar, kemampuannya ya. tergantung keahliannya. Begitu kira-kira. Karena memang nih gitu. Boleh tuh jual hutang iyo tuh kan. Sekarang soalnya mek kelimana tunggu tak suku nih mas. Masuk ke jiwa. Jangan-jangan diam-diam. Apa yang kurang? Ada coba. Jadi kalau tulila itu dulu fungsinya kita buat dulu fungsinya untuk tulila. Itu untuk apa dia? Kurasa dulu ya. Kalau pernah ku dengar untuk bertandang. Memanggil cewek, Menarik perhatian cewek. Zaman sekarang kan cewek dia dipanggil. PDKT Ya, lah, untuk istilahnya. PDKT di zaman dulu kan. Jadi di saat kita membunyikan itu, wanita tersebut akan datang. Cari bunyi, Suara apa itu? Suara apa itu? Datanglah cewek. Abangnya memainkanku. Abangnya memainkan. Coba ulangi dulu bang. Jatuh hati lah seorang cewek itu. Itulah awalnya. Masuk. Ayo lu sial. Biarin roba weh. Daung, HP itu nak. Tari itu jadi dia. Tadi itu. Gak subang. Iya, subang. Sakit kali itu Bang. Tapi tadi dibilang kan ini kan menjadi alat untuk mertadang. Iya. Ya, sekarang mungkin bisa punah ya. Gadget sudah ada. Sudah ada. Ya kan? Aku mau Canggih, ketemu ya. kau nih. Gue akan kontar gitu ya. Sherlock. Nah, yang berikut adalah yang menarik untuk kita boleh juga bahas lebih dalam. Sebenarnya musik Batak itu apa saja? Nah, ini langsung saya tanya berdua nih. Boleh. Coba siapa dulu yang duluan Aku menjawab? serahkan kepada seniorku dulu. Nah, Senior. senior. Oh, Senior ya. Oke. Ya, jadi begini. Alat musik Batak itu dibagi menjadi dua, Oke. ensemble. Ya, jadi kalau kita bicara ensemble berarti seperangkat ya. Seperangkat artinya di dalamnya ada beberapa instrumen. Jadi yang pertama itu ada gondang bolon atau gondang sabangunan. Oh. Jadi kalau di dalam gondang sabangunan, ensemble gondang sabangunan ini ada instrumen taganing. Taganing itu yang biasa kita pakai di Batak Bermasmur itu Oh. namanya taganing. Bagiannya dia itu. Betul. Bagiannya dia. Jadi yang dinamakan taganing itu yang 5 ini. Oke. Yang satu yang paling besar itu namanya gordang. Gordang ya. Jadi kalau di dalam ensemble gondang sabangunan ini yang memainkan ini 2 orang. Yang 5 gendang kecil ini 1 orang, yang gordang yang besar ini 1 orang juga. Jadi yang 5 ini Kayak bass lah itu ya, bass. ya ritmenya. Ritm. Jadi yang 5 ini memainkan melodinya. Begitu. Jadi taganing dan ada lagi sarune bolon. Oke. Ya, sarune bolon, ada ogung, seperangkat ogung. Jadi ogung ini ada 4. Ada oloan, ihutan, panggora, dan doal. Oh, doa. Iya. Jadi yang memainkan ini biasanya 3. Oloan dan ihutan dimainkan 1 orang, panggora 1 orang, dan Doal. ogung doal 1 orang. Nah, itu dia. Terus ada lagi hesek. Hesek ini sebagai tempo, Pengatur tempo. penjaga tempo. Oke. Terus ensemble yang satu lagi ada namanya gondang hasapi. Jadi gondang hasapi ini terdiri dari hasapi doal, hasapi ende, sarune etek, dan garatum. Makin dalam ini ya. Makin dalam ini. Begitu. Makin dalam. Aku hanya mendengar tapi tidak. Solidu berseom. Nah, sekarang ini kita tanya dulu nih sama Pertaganing ini kan. Pertaganing. Ayo coba tuh gimana tuh musik Batak gitu. yang Penjelasan selama dia Taganing. tadi kan udah dibagi. Ada gondang sabangunan. Ya. Tapi Zulai, adong bisa delain na. Adong nu garatung. Ya, itu Karena tadi Nggak gondang ada hasapi. kan? di gondang kasapi dia. Nggak ada Gondang hasapi. Di asap Jadi doang. ada jenisnya ya. Oh. Jadi permainan garatung. Si Batak bikin tuh. Oh, bikin aku lain. Lanjut. Lost dah, Wak, lost. Apa kira-kira? Nah, Om mana? Ini minum. Oke. Ini. Ini jelas. Semena mantap. Kamu di Lapona teh. Sudah. Tadi kan sudah dijelaskan, Ya. yaitu musik Batak itu terdiri gondang sabangunan Dan ada Gondang juga tadi kasapi. uning-uningan. gondang Gondang kasapi. Ya. Coba, apa nih yang perlu kita tahu lagi nih dengan Oke. kedua musik ini? Termasuk tekniknya kan. Oke. Mamalu. Kebetulan lah Nardiona mamalu. Udak Mau dong sebulan naking ini. nama ngatuki. Memang baik. Jadi- kasar. Jadi kalau untuk asembel gondang sabangunan itu ditujukan untuk ritual-ritual tertentu. Di ritual-ritual tertentu dalam artian
di kampung sana lah kita bicara dulu ya, Oke, di kampung lah oke. kita bicara ya. Di Batakon itu dipergunakan hanya untuk dalam ritual event tertentu. Ada istilah makurasi tau. Aku kasih tahu. Ulau Makurasi tau. Jadi dalam artian membersihkan totoba dan totoba itu. Jadi dipanggillah beberapa senior-senior kami lah, aku bilang sesepuh-sepuh kami yang mengerti asal tersebut ya kan. Terus untuk apa istilahnya maaf kata ulau sarmatua. Oke. Jadi asal tersebut dipergunakan ya untuk harus hormat tua atau betul bulu. sarmatua muli bulu. Tapi ini saya lihat ini makin seru. Makin seru. Obrolan di Lapo ini. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Ya, kita masih ada ngobrol di Lapo dan sudah menjadi tagline atau ciri khas. Apa saja bisa diobrolin di Lapo. Tapi ingat, semua itu juga bisa menjadi berdaya guna dan juga memberkati kita. Tadi ada saya potong penjelasan Yes. dari Nardi Simamora, yaitu tentang peruntukan dari Gondang musik Batak tersebut. Bisa dilanjutkan. Jadi ensemble Gondang Sabangunan ini diperuntukkan ya. Yang tadi saya bilang tadi kan, Ya. mengkorasi Mengkorasi tau, tau. ya, membersihkan Danau Toba, Danau Toba. terus Ulau Sarmatua. Ya. Jadi pesta tugu, Oh, pesta tugu, oke. pesta tugu, Mangkalholi. Mangkalholi. Jadi itulah peruntukan utamanya, ritualnya. Tapi maju ke zaman sekarang sudah masuk ke dalam ranah pesta pernikahan Batak. Dan itu juga tertentu, orang-orang tertentu yang akan memanggil untuk ensemble Gondang Sabangunan. Iya. Wow, cukup luas ya. Mulu wingot na jolo. Kalau dulu namanya tahu nanti. Di kampung sono nan jauh di sana. Nggak sembarang ini memukul. Betul. Dangon. Ikon ipatua do. Lai. Ikon adong do aksara nion. Ada sebarang mamalu Gondang Sabangunan non. Ikon adong do suku masih mana bisa orang tahu di berek kok. Adong do istilah di hutan aja. Siapa pembanogot binaula botari. Nah, Dijemputnya kami ke rumah. Oke. Sampailah ke rumah, ke lokasi yang akan kami mainkan. Dikasih makan, selesai acara dipulangkan kami dengan baik. Baju pasan itu. Abang perkocin Abang panggul perkoci. Harus ada yang menjawab itu. Harus ada yang menjawab itu. Enggak, biar mah. Awan dong. Amang panggul perkocin nami. Cung pul. Kurang pun ne uhung ne mangalusi. Ayo. Pul. Oke. Dialap manogot Binaula botari. pinaulak botari. Cul. Pul. Nah, ini mak Alu-alu maju perjolo. Tua mata pertengah basai. Asang giat ipasu-pasu jale parkorasi kita sudah. Nah, udah ya Bang, mulai tuh Bang. Deng. Deng. Manpul. Nah, itu dia. Udah lu batok. Harus ada itu. Harus ada itu menjawab dari belakang. Berarti boleh kita katakan ini bahwa musik Batak, musik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya orang Batak ya. Betul. Bagaimana pendapat lu? Statement itu bisa kita terima ya, karena musik Batak itu artinya musik itu bagi masyarakat Batak mempunyai peranan yang cukup banyak, sangat penting gitu. Artinya di acara-acara, di momen-momen penting orang Batak, musik itu selalu dilibatkan. Hampir di rata-rata momen-momen penting orang Batak, musik ini terlibat gitu. Jadi dengan statement musik Batak menjadi bagian hidup dari orang Batak itu saya pikir benar. Gitu. Gimana menurut pengalaman Nardi? Ya, kurang lebih 3. Karena setahu saya hidupmu nih boleh dikatakan nih sebagian besar di situ. Makanya saya tadi mau bilang tulang. Iya gimana? Seumur hidupku 36 tahun lah aku hidup di dunia ini, aku bilangnya. 36 tahun hidup di dunia ini. Aku sebagai orang Batak ya, kalau nggak aku dengar musik Batak ini kayak bukan orang Batak aku tulang. Ya, dalam. Ya. Tapi salut Lai Tardi. Dia tidak lahir di Toba. Hah? Dia lahir di Jakarta. Betul. Anak Jakarta nih. Kita anak Jakarta. Lai lahir di Siborong-borong. Si Baso berarti. Si Baso. Nggak ngerti main alat-alat itu kan. Dia lahir di Jakarta. Tepuk tangan dulu untuk Lai. Ya. Sekalipun anak Jakarta, tapi
Saya buka kartu ki. Oh, lo ai persia bet donok terus borong borong. Jadi lahir di Jakarta. Ini sebuah menggugah generasi muda supaya mencintai alat musik Batak. Kayak biar diapakan dulu. Kau potong tadi. Oh, Nah, gimana tadi? Apakan dulu apa itu? Jadi apa kan? Ya, pokoknya 36 tahun. 36 tahun lah aku hidup di dunia ini. Ya, betul-betul lah memberikan hatiku sepenuhnya untuk terutama ya alat musik tradisional Batak. Cuma itulah saat ini memang bertambahnya zaman, ya kita juga tetap dalam lingkup musik Batak, cuma aku lagi berusaha mengemas gimana cara musik Batak itu lebih sedikit modern. Oh. Tapi jangan sampai melewati batas. Suku Joto. Apa awal ketertarikan? Perlu dulu latar belakang sebui karena ada kesimpulan. Orang Jakarta udah banyak alat musik rock, tapi kok tertarik? Coba, itu tersebut kali dari mana? Karena kan ini press from the open ini kan jarang-jarang kok ngalahi di kota besar metropolitan, Ibu kota musik tertarik gabe Hira di mana mengajari kita po? Tapi itu lahir pinggir daun tuh baru. Hah? Dinalai man ya. Gabi mana mengajari hita? Dan gabi mana? Memang hidup tuh. Coba. Jadi berhasil aku harap ngomor di lapo. Jadi ke awal ketertarikanku memang ada sosok yang aku bilang. Aku terlahir dari bapak seorang seniman dulu. Berangkat dari kampung itu memang seniman lah bisa aku bilang, cuma gondang, bukan gondang. Gondang. Oh, gondang. Nah, jadi ya turun lah. Bukan, jadi memang keluarga besar kami lah dari Amang Buruku Kandung. Pergoci, asli Pergoci dari Samosir. Bapak tuaku almarhum juga asli Pergoci, Paropera malah. Perjamila kalau zaman dulu kan Perjamila. Oh, Jamila. Ini boleh pandai. Tak pilih dia. Udah cukup. Karena ada itunya kan. Ada itunya. Nah, jadi memang ku tengok bapakku ya dari apa ya aku bilang ya dari seniman Amang Bor bapak itu kenapa aku jadi harus ke band gitu. Memang aku dari SMA udah main band. Iya, udah main band kian. Cuma aku pikir main band nggak biasa aja gitu loh. Masuklah aku coba lah main apa ini kan. Gondang ini gondang ini. Enak. Di situ lah banyak sewet itu yang melirik. Sewet. Akhirnya Buru Panjaitan itu melirik awal. Itu awalnya. Sedap kali, Pak. Tapi ini menarik ini. Ini kan tidak bisa ditampik. Ada juga image yang kurang baik dalam tanda petik kepada alat-alat musik. Betul. Gimana menyingkapi ini? Memang itu kembali ke senior kami dulu tuh lah. Senior kami dulu. Itulah yang dibilang Marjamila. Di saat Marjamila, maaf kata ya. Kita kan berkunjung ke satu kampung. Marjamila dan Maropera ini kan. Cinta lokasi memang. Itu. Setelah cinta lokasi, pindahlah kami ke lokasi lain. Tinggallah cinta ini di sini. Itu. Nah, kalau dapat yang baru lagi. Iya. Nah, kalau Lening Kolom gimana? Ya, kalau menurut saya gimana ya? Kalau image yang kurang bagus itu memang pasti ada ya. Pasti ada. Okay. Karena memang. Tapi artinya kita nggak bisa menjudge semuanya begitu ya. Karena itu memang ya bisa dibilang oknum-oknum lah kalau dibilang. Karena zaman dulu memang lah ya. Gimana? Pargondang, permusik ibarat selebritis. Betul. Iya, terkenal kan. Ya. Diundang ke sana kemari dan itu tidak sembarang orang itu. Ya. Jadi menurut saya memang ada image negatif, tapi ada juga yang saya kenal Pargondang itu dia jadi panutan. Jadi panutan Dr. gimana? Jadi ya layak ditiru, semua peparannya juga. Jadi ibarat ini kayak Leonardi ini kayak sudah ada DNA-nya dari sono, turun temurun. Jadi ini benar udah kontong. Ini menarik ini yang ngobrol di Lapo ini kali ini karena yang kita datangkan ini pada praktisi musician. Musician yang dengan arus zaman yang begitu kuat mendera, tapi mereka masih bertahan dan memberikan warna untuk khasanah musik permusikan Indonesia ya kan, karena kalau kita lihat sulit dibandingkan mereka ini dan unik gitu ya, dan unik apalagi seperti kata Nardi tadi itu kan, aku kok kalau ngeband biasa
Tapi kalau rasanya panggilan jiwa itu udah makuling muda. Kuling muda. Kalau di balu udah dum. Perintah kata Mangurdut. Lagi mau mana mau? Sebenarnya bukan cuma mangurdut, ada juga orang yang jaim, dia hanya begini tanpa ekspresi. Tapi kaki tahu nggak? Kawan ini dalam kok jaim banget tapi kaki diangkat satu-satu. Dia tuh sombong dia nggak mau kan? Tapi kaki. Lanjut tuh Majo. Nah. Kata kali Jo. Oke, jadi tadi udah jelas bahwa musik Batak itu terdiri dari gondang sabangunan dan juga uning-uning. Gondang kasabi. Ya, tapi saya semakin kesini saya melihat yang lebih sering menonjol ini adalah uning-uningan. Kenapa ya kira-kira? Mungkin kalau saya boleh kasih pendapat, satu, teknik permainan itu kan berbeda ya. Teknik Ya. permainan di dalam gondang sabangunan dan di uning-uningan atau gondang hasapi. Artinya mungkin kalau saya boleh kasih ini pemain gondang sabangunan itu, katakanlah misalnya pemain sarune atau pemain taganing, mungkin regenerasinya tidak kurang ya. Karena peminat ya. satu peminat mungkin karena begini, memainkan itu tidak seperti memainkan misalnya seperti hasapi ini, begitu kita petik, begitu dipetik dia bunyi kan gitu kan. Sementara kalau sarune bolon ya, sarune bolon itu mungkin tahapan untuk supaya kita mahir belajarnya itu sangat banyak. Panjang pelajarannya. Iya. Jadi bukan begitu asal tiup langsung bunyi, gitu kan. Ada filosofi tertentu. Satu itu, dan misal reednya itu harus sebelum kita pakai harus kita rendam dulu, atau istilah kalau kata Pak Goci diengge itu di mut-mut ya, di dalam mulut gitu kan, supaya dia itu menjadi elastis sehingga ketika ditiup dia menghasilkan bunyi gitu kan. Jadi nggak bisa dia begitu masih kering langsung kita pasang, kita tiup langsung bunyi, nggak bisa. Oh, berarti itu namanya lah, ilip-ilipnya itu. Ipit-ipit. Oh, ilip-ilip. Bukan ilip-ilip, ya, ilip-ilip. Asing ilip-ilip isi borong-borong. Iya. Asing baru, asing bisa Bahasa istilah musiknya Oke, reednya oke. gitu lah. reednya. Ini menarik ini ya. Tentu yang mendengar ngobrol di Lapo juga penasaran. Kita akan lanjutkan kembali. Masih ngobrol di Lapo, dan jangan pernah dibawa ke hati nih obrolan. Siapa tahu obrolan ini memberkati. Melanjutkan hal yang tadi kita bicarakan, perlu dipahami bahwa dengan arus modernisasi yang cukup melibas banyak sekali alat-alat musik tradisional etnik, dan bahkan juga ternyata alat-alat musik Batak tadi sudah ada kepunahan. Nah, ini saya mau bertanya dulu ke Leo Nainggolan ini, kira-kira hari-hari ini apa upaya-upaya tertentu dari praktisi musisi, bahkan yang pencinta-pencinta alat musik adat gitu ya, apa upaya-upaya, apakah ada sejenis komunitas? Karena ya tantangan hidup di kota besar seperti ini termasuk ekonomi, dan ya pastilah ada hubungannya dengan kehidupan sosial di masyarakat. Mungkin Boyjo ipadi poslai asa herana igali jualan akan banyak saya lihat ya, ala musisi itu agak memprihatinkan kehidupannya, karena kan tidak setiap hari, paling Sabtu acaranya untuk alat musik dan Minggu. Jadi ini perlu juga kita, supaya para bangsa Batak di seluruh dunia jangan sampai melupakan para musisi ini kan. Gitu-gitu Lester. Jadi apa kira-kira pertanyaan? Pakajang. Kira-kira buat ke pengalamannya lahi selelengon, tetap setia di tengah banyak sekali kebutuhan dan tuntutan dapuri ini. Berarti nggak usah ditanya, langsung jawab. Palu maju. Jadi kalau artinya ini bercerita mengenai pengalaman saya ya di dalam dunia musik Batak ini, memang pasti banyak orang yang beranggapan bagaimana menjadi praktisi atau musisi Batak bisa bertahan atau bahkan bisa menjadikan itu sebagai profesinya gitu kan, penghasilan. Tapi mungkin secara ini agak sulit dijawab ya, tapi berdasarkan pengalaman yang saya
alami, artinya sampai saat ini bisa dibilang saya memang hanya bekerja di sini, hanya berkegiatan di sini. Memang ada di luar ini ada mengajar gitu ya kadang. Saya juga pernah mengajar di sekolah dulu, tapi maksudnya kalau secara garis besar sebagian besar hidup saya banyakkan di praktisi. Iya, gitu. Jadi satu memang manajemen diri itu perlu ya. Jadi kalau misalnya kita banyak dengar sekarang musisi-musisi atau kita kerucutkanlah musisi-musisi Batak misalnya atau para kesenian Batak ini kan kehidupannya memprihatinkan. Satu yang membuat itu mungkin kurang pas ya memanage ininya gitu, artinya keuangannya gitu kan, terus memanage bagaimana pola hidupnya, kehidupannya. Saya pikir sih itu faktornya yang membuat banyak orang tidak lagi menggeluti meneruskan tradisi estafet atau estafet. Tapi hari-hari ini ada nggak asosiasi yang khusus untuk memperhatikan para musisi atau sejenis organisasi? Saya lihat juga ada perkumpulan artis-artis Batak atau bagaimana? Kalau itu atau perhatian dari pemerintah untuk melestarikan kearifan lokal yang hari-hari ini sedang digalakkan oleh pemerintah Jokowi. Di Bonapasogit atau di apa memang Kampung. sekarang sedang di ini ya, artinya digalakkan ya. Digalakkan, artinya pemerintah pusat juga sedang menyoroti ke sana lah gitu. Bagaimana supaya ini tetap bisa lestari gitu kan, karena memang kebudayaan dan itu semua adalah kekayaan kita Indonesia kan gitu kan. Jadi tapi kalau untuk di Jakarta ini artinya yang saya alami pernah ada beberapa kali muncul komunitas gitu ya, komunitas atau organisasi yang di dalamnya berisikan pemain-pemain musik Batak, seniman-seniman Batak gitu kan. Tapi itu kembali lagi nggak bertahan lama. Bertahan lama ya. Iya. Gitu. Yang menarik Letardi, ternyata musik organ itu, keyboard itu bukan alat musik Batak loh. Nah itu menarik gitu kan? Kalau itu aku tahu. Apa itu? Tadi bilang nanti kan bilang nggak tahu kan? Aku tahu itu. Nah. Tapi apakanlah dulu biar ketahuilah dulu. Ketahuilah. Jadi sekitar pertengahan abad ke-19, tepatnya 1860, menurut informasi yang saya himpun dari berbagai media, ternyata pergeseran dari alat musik Batak tradisional menuju percampuran ataupun mengadopsi tangga-tangga nada Eropa itu sudah mulai sejak masuknya kekristenan. Jadi akhirnya ada penggabungan alat musik tradisional Batak dengan uning-uningan ataupun alat musik yang dari Eropa, termasuk sulim. Bagaimana itulah ya? Apakah dulu apa itu supaya kita mengerti? Kalau itu kan dia lebih tua. Lebih tua ya. Lebih paham dia menjawab itu. Nah, tua-tua ini. Oke, jadi kita cerita sedikit mengenai sejarah ya. Kalau musik Batak itu memang kalau kita misalnya sinkronkan dengan musik Barat itu nggak ketemu gitu kan. Jadi tapi nggak bisa kita pungkiri musik Barat ini banyak membawa pengaruh juga kepada kita. Tangga-tangga nada ya, termasuklah di situ. Jadi kalau misalnya seperti tadi kita cerita mengenai instrumen sarune bolon. Jadi sarune bolon ini kalau dibunyikan nadanya itu tangga nadanya itu pentatonik. Tapi pentatonik pun dia ketika kita tune dia ke musik Barat itu nggak standar gitu. Tetapi dengan masuknya kekristenan masuk juga pengaruh musik dari Barat, berpengaruhlah ini terhadap musik Batak juga gitu kan, sehingga akhirnya berkolaborasi lah, makanya itulah muncul sulim itu tadi, seruling tadi kan. Jadi kalau seruling itu sudah diatonis, tangga nadanya sudah diatonis Barat gitu kan, sehingga penggunaannya sudah jangkauannya sudah lebih luas gitu kan, artinya untuk mengiringi lagu-lagu itu sudah lebih range jangkauan nadanya sudah lebih banyak begitu. Jadi makanya
seperti yang tadi Lai bilang, kenapa alat-alat musik tertentu saja yang bisa eksis sampai sekarang? Karena memang itu tadi, kalau katakanlah sarune bolon ini terbatas. Ya. Nada dasar juga dia, kalau misalnya kita tune ke musik barat, dia paling ada 2, ada yang nada dasar A dan bass. Nah, kan gitu. Sementara lagu-lagu itu kan nggak terbatas ya, artinya. Range-nya. Iya, jadi makanya kenapa mungkin sampai saat ini Sulim jauh lebih mendominasi gitu ya, berkolaborasi dengan musik-musik barat Dibanding sarune. dibandingkan dengan sarune, ya karena memang itu tadi satu Keterbatasan. jangkauan nadanya itu, keterbatasan di sarune bolon itu ya membuat jadi dia nggak bisa masuk ke semua ini gitu, ke semua lini. Tadi manggut-manggut. Kayak ada yang mau diomongkan. Kami sepaham, makanya saya manggut. Kami sepaham. Jadi memang kalau suling itu, ya itu tadi dibilang abang ini kan, dia nadanya semua dapat. Do, re, mi, fa, sol, la sampai do tinggi. Oke. Tapi sarune, itu tadi dibilang abang ini, dapatnya do, re, mi, fa, sol, la, cuma tidak sesuai dengan. Oke. Iya. Di samping dia tidak sesuai, juga SDM-nya susah, Sulit, Iya. sulit ya untuk sarune bolon. Betul. Karena ini Ya, Apa sistem? tiupnya. Kalau ada istilah marsulak kosa. Iya, jadi ada salah satu marsi ulak hosa. Jadi Oke. kita meniup tetapi sambil menghirup. Iya. Ini. Oke. Jadi ini tidak putus-putus gitu. Istilah musiknya circular breathing gitu. Jadi dia ini terus. Jadi Arung udah dulu Hmm. ngerjain, ngeprank Iya. pemain Sarune. Makan malang jeruk. Banjir Malang lah ya, jeruk. banjir lah ya. Isa bulan nih. Itu. Memang itu artinya itu. Iro antina, nang bue do wa. Iro nang butuh ada ngang borong-borong ini. Itu molo sarune. Iya. Sarune, ayo to karana imana sorok kan. Halo, Los. Iya. Itu Enggak kan? Jadi molo ibereng alap malang jeruk. Iya, antina. Medini matong. Menetes lah itu kan. Halus manadai. Nang bue beta ada ini. Lain molo suli marong kata mantina. Nah dong. Sulim lebih praktis ya, lebih ini ya, lebih karena biasanya kalau menurut saya karena nama nguluhon godang do studio isarungnya do mulu so salah dan odo tong memimpin karena odo ihutup partaganing do ihutup Yang membola. Tapi kita tanya dulu dong. ay Coba. ayo benar di sukun nakka Jadi ini oke. Jadi kalau untuk asambel yang kita kembali ya, Hmm. asambel gondang sarungun Aslina. untuk atau gondang bolon. Jadi yang membawa lagu itu bisa pertagading, bisa persarune. oh jadi bisa pragmatis. Jadi ibaratnya mau lau, ibaratnya aujo membuat kan, boy itu mau membuat. Membuat memimpin nada. Membuat lagu ini. Iya. Satoki. Kalian aku biarin masih tanggung. tanggungnya. Masih tanggung ini. Berarti Pasti akan kita obrolin lagi. Unang lalap biar tapor video So binoto marujung borbon Say manatap tu ginjang tu sambulon Nama notong hasoran adio Tong geleng di manada Hajau ni debata Rahmaho lau mangguruhon Hatani debata sikop mabain diriho Magopo do moro-moro Ai tukdo debata nasumarihon Ibo todo holsomu Anak koni asamu Ditatap do perdangolanmu Didani dosa itu Diapul nang rohamu Ulau najat di ulah nakonu Sa itu di baroham Setunggal beli luhon